Sudah apa belum ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik yang bergambar lonceng itu. Namanya apa? Subscribe. Nah, ini semoga berkah kan bagi yang mau ngeklik dan menyebarluaskan. Semoga diberi pahala yang besar, ad'afan mudha'afan. Amin. Assalamualaikum, nama saya Norisma. Saya di SMP Al-Musyafa mengajar IPS. Ya, perkenalkan, nama saya Mulasi. Nama saya Galuh Bestari Restumaya Pada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfanuddin. Asli saya dari Banyutawa. Nama saya Ahmad Farid Anwar. Saya panggilannya Galuh, atau di sini panggilannya Bu Galuh. Saya mengampu guru bahasa Inggris di SMP Al-Musyafa. Saya mengajar di SMP Al-Musyafa, yaitu di mata pelajaran fikih dan juga akhlak. Kegiatan saya sehari-hari khidmah di pondok pesantren, tepatnya di SMP Al-Musyafa. Saya dipercayai untuk memegang struktural bagian sarana dan prasarana. Kecuali itu juga ikut-ikut ngajar ya. Pelajaran saya itu mulok ke pesantrenan, bidang akhlak, kemudian mapelnya itu saya ke PAI. Oke, pertama kali saya ditunjuk untuk memerankan konten ini. Yang pertama kali ya pastinya saya tuh deg-degan, belum pernah berperang langsung dengan kamera, jadi grogi. Apa pertanyaannya? Perasaannya sama saja, ya senang, ya tidak, ya terbebani juga tidak. Ya pokoknya saya jalani aja lah, ya, biar mengalir seperti air apa adanya lah. Waktu pertama kali ditunjuk, shock. Udah. Kali ditunjuk. Yang saya rasakan pertama kali ya memang kaget pertama kali, karena menurut saya jiwa saya itu belum bertalenta di dunia peran. Biasa aja. Waktu pertama kali ditunjuk untuk main film pendek ini ya nggak tahu sih harus gimana, tapi saya bilang oke, saya coba. Sebelumnya belum pernah sih, ini baru pertama kali ikut main dalam pembuatan film pendek. Broadcast apa dikit? Terus terang saja, saya belum pernah di bidang penyiaran semacam ya syuting-syuting itu saya belum pernah. Makanya yang timbul pertama kali ketika melihat kamera itu tantangan bagi saya agar saya tuh lebih bisa menjiwai gitu saja. Ngeredek ya, ngeredek. Dunia broadcast itu kayaknya ya belum sih, ya baru ini, baru pertama kali ini, ya itulah pokoknya. Broadcast belum pernah sama sekali sih, soalnya waktu syuting ini yang pertama kali. Sebelum di dunia broadcast di SMP Al-Musyafa saya belum mengalami pengalaman yang begitu istimewa ini, karena dari dulu memang saya tertarik di dunia keorganisasian ya. Jadi untuk dunia broadcast ini adalah memang dunia yang begitu awam bagi saya. Tetapi lama-kelamaan saya mengalami beberapa short movie yang kita buat bersama, itu ada sebuah ketertarikan pada diri saya sendiri ya, karena ini memang dunia seni yang jarang saya tekuni.
Itu pertama kali memang kita ingin mendakwahkan dari segi keislamannya di media sosial, karena memang itulah tujuan awal kami pertama kali, dan disitulah kami berperan untuk menyelipkan dari sisi-sisi lain dari Pondok Pesantren Al-Musafa pada khususnya dan pada umumnya, yaitu di SMP Al-Musafa. Mungkin selain promosi untuk PSP, dari film itu sendiri di dalamnya banyak pesan moral yang bisa diambil, jadi patut dan sangat diwajibkan untuk ditonton. Film pendek Al-Musafa itu awalnya isinya untuk proses ulang. Film pendek Al-Musafa itu awalnya untuk program sosialisasi, tapi makin kesini kita makin kompleks. Ada cerita, ada yang bisa diambil lah hikmahnya dari setiap film yang kita mainkan, dan juga pasti ada humor-humor yang kita selipkan di dalam filmnya. Jadi kompleks isi filmnya, ada promosi, ada ceritanya, ada dramanya. Ya, untuk tujuannya dibuat film pendek ini, ya tidak lain yang tujuan utamanya adalah untuk PPDB lah, penerimaan santri atau siswa baru di SMP Al-Musafa. Adapun di situ dalamnya ya isinya sih macem-macem. Di situ juga ada istilah ngajinya juga ada, terus humornya ada, guyonnya ada, pokoknya di situ dikemas demikian rupa. Intinya apa, dia tujuannya sih biar bisa mengena, juga bisa lakulah di masyarakat dan lebih mudah, karena sekarang juga zamannya rata-rata itu juga menggunakan YouTube sih. Film pendek SMP Al-Musafa itu maksud dan tujuannya itu adalah pengen mengenalkan Pondok Pesantren Al-Musafa bahwa di desa yang paling mewah ini, mepet sawah ya, ini ada salah satu lembaga pendidikan agama pondok pesantren yang saat ini sedang naik daun, kemudian juga banyak sekali yang belum kenal desanya. Oleh karena itu kita selaku guru maka berkewajiban untuk nasrul ilmi, memberikan ilmu juga memberikan informasi, bahwasanya konten itu biar bisa dinikmati oleh para pemirsa, karena secara langsung bagian daripada dakwah agar ada minat untuk menyantrenkan anak-anaknya di pondok. Peran saya di film pendek ini, disitulah bahasanya Pak Rete. Nah, itu menjadi Pak Rete, Pak RT, yang di situ sering mainnya sih sama Kang Jarwo di situ. Di dalam film ini saya berperan sebagai Inem. Dia adalah seorang ibu 2 anak, ya kan. Walaupun saya sendiri belum menikah. Berperan sebagai tokoh Jarwo, ya, karena Jarwo di sini itu adalah tokoh yang memang humoris, dan di situ dia itu masih mencari pasangan hidupnya alias jomblo. Ya. Padahal saya sendiri di dalam dunia nyata saya sudah mempunyai istri saya sudah ada dan sudah mempunyai anak. Saya berperan sebagai Budia. Kalau dari ceritanya, Budia tuh agak lebih tua daripada saya, udah menikah, udah punya anak, anaknya SMP, dan dia ini kayaknya orangnya serba tahu ya. Kalau di grup WA kayaknya dia yang suka share-share info gitu, baik dari info hoax ataupun info beneran, kayaknya Budia tahu semuanya. Dan dia itu suka sekali ngasih tahu ke orang-orang bahwa di SMP anaknya itu bagus, keren katanya. Ini kayak mau tak beleni yo, ono beasiswa prestasi, ono beasiswa tidak mampu, ono beasiswa PIP, PKH, dan lain-lain akeh. Saya berperan di konten ini sebagai kiai
yang karakternya itu menjengkelkan, sok dan lain sebagainya, akan tetapi tetap saja ada nilai plusnya. Kiai Darman saya itu sosok yang menghinakan diri bagi saya ya. Terima kasih. Perbedaan tokoh saya sama Budiah itu nggak jauh beda. Kayaknya kalau saya tua nanti saya juga kayak Budiah ya, yang suka kesana kesini, rewang, kemudian kasih tahu ada info terbaru apa gitu. Kayaknya yang sumber info deh di kampung ya. Kalau di karakter Inem sendiri adalah sebagai orang yang on ya. Kalau saya sendiri insya Allah bukan ya. Saya berbeda, sangat berbeda. Kalau saya sih pasangnya sulit sih memang untuk membedakan. Sulitnya bagaimana yang dapat membedakan, soalnya kan orang lain. Kalau saya kan membedakan gimana? Oh, saya berjalan juga apa adanya. Perbedaan karakter sebenarnya ya banyak sekali. Itu perbedaannya yang paling nyolok itu saya paling tidak suka dehem, karena dehem itu menurut saya ada 3 macam. Dehem wajib, makruh dan haram ya. Ketika dehem itu wajib, ketika pipis ya itu wajib ya. Terus kemudian dehem yang tidak di makruh itu ya dehemi cewek itu ya. Yang haramnya dehem biar cewek katut gitu ya. Saya berpegang sebagai orang yang sangat humoris sekali, ya sangat bertolak belakang dengan kehidupan nyata saya, karena saya itu sebenarnya adalah seorang yang memang pendiam. Apa sing lucu ki apa kae? Apa kae? Momen paling lucu pas syuting itu kayaknya yang terakhir ya, yang syuting episode Sabar tuh benar-benar menguji kesabaran saya itu ya. Syuting yang pakai becak itu, terutama naik becak, ternyata Pak Samsul nggak kuat. Mungkin saya bobotnya agak-agak ya. Jadi berat, dia nggak kuat, hampir melusut kita. Pengalaman paling mengesankan waktu syuting itu biasanya kalau syuting kita pakai properti, naik mobil atau naik becak gitu ya, itu pasti susah ngambil gambarnya, itu jadi butuh effort lebih banget lah pokoknya. Saat proses pengambilan gambar waktu cerita di daerah Darupono, jadi waktu itu kita seharusnya naik mobil pas syuting, karena ternyata jalan yang kita tempuh, yang kita lalui bersama itu penuh gelombang. Jadi ya akhirnya dibuat adegan mogok. Bojoku. Bang. Piye to? Ya Allah. Apa lek? Motore. Ya Allah. Aduh, piye to, Bang? Bensin tek yo. Momen yang paling lucu itu ketika, dan harapan saya ketika bermain itu, ketika saya itu wahing itu semuanya langsung mungkur gitu, dan batuk-batuk saya. Tetap istiqomah dalam mendidik anak-anak di SMP Al-Mustafa. Yakinlah ini adalah ladang terbesar kita dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin ditingkatkan dalam segi prestasi, kedisiplinan. Itu aja. Harapan bagi SMP Al-Mustafa ya ke depan ya lebih maju lagi, khususnya guru dan karyawan yang ada di sini juga di samping mengajarkan, membimbing anak-anak yang ada di sini ya semakin kompak lagi lah. Ya kompak dalam segala hal sih. Termasuk di situ juga bagaimana caranya menjadikan SMP Al-Mustafa ini menjadi salah satu sekolah yang terfavorit lah, khususnya di daerah Kabupaten Kendal sendiri. Lebih-lebih jika memang nanti bisa pokoknya gulan apa ke bahasane kayak? Saya Kak, kandani aku tekanin. Semoga SMP Al-Mustafa bisa terus maju, semakin berjaya, semakin banyak muridnya, ya kan. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga prestasi juga semakin banyak.
Harapan untuk SMP Al-Musyafa kalau untuk sekarang target kita adalah untuk PSD ini semoga kita dapat siswa yang banyak, nutup ya targetnya insya Allah supaya dapat banyak kelas. Kemudian untuk kedepannya kita bisa mengembangkan banyak inovasi-inovasi baru, nggak hanya siang, nggak hanya konten di YouTube, tapi banyak prestasi juga yang dapat anak-anak. Buat teman-teman, salah teman-teman. Halo adik-adik semuanya. Ya, yang mau daftar ke sekolah kita sudah ada pembukaan gelombang kedua yang akan dibuka pada tanggal berapa? Pembukaan pendaftaran santri baru di SMP Al-Musyafa untuk gelombang pertama sudah ditutup. Tetapi di gelombang kedua masih ada kesempatan bagi para orang tua atau adik-adik yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di SMP Al-Musyafa. Silakan untuk gelombang 2 online-nya untuk hari ini sudah dibuka. Untuk offline-nya dibuka mulai tanggal 26 Februari dan akan ditutup sewaktu-waktu jika memang di situ kuota sudah memenuhi. Jangan lupa untuk channel YouTube SMP Al-Musyafa di like, share, subscribe, dan komen. Oke? Kursinya kurang degul. Ya, jangan apa-apa. Coba potong-potong santai bae. Oh, sebut YouTube tapi ya. Oh, tidak. Oh. Dan banyak cut itu loh, jengkel saya.